kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara. Assalamualaikum Pak, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, waalaikumsalam, ya Om Swastiastu, salam sejahtera juga untuk kita semua Mas Gilang ya. Salam guru inovatif juga Pak. Salam guru inovatif, terima kasih Mas Gilang. Dan teman-teman. Apa kabar Pak? Saya manggilnya apa nih? Soalnya namanya agak panjang. Boleh Mas Kadek juga boleh, atau Pak Darsika juga boleh. Ya. Pak Darsika ya, Pak boleh. Darsika boleh, silakan. Ya, soalnya kalau Kadek banyak nanti yang ini Pak, Iya. yang nyaut. Ya, betul Pak. Banyak Kadek di Bali nanti. Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya sejauh ini ya. Iya, sejauh ini baik. Mungkin di saat pandemi ini ya kita menyesuaikanlah guru-guru untuk menjaga kesehatan. Betul. Utama dulu kesehatan. Seperti itu. Nah ini kan tadi langsung nyentuh guru-guru. Kebetulan juga Ya. Pak Dirska adalah seorang guru. Betul. Dan guru yang sering main media sosial dia pasti pernah baca kalimat yang satu ini Pak. Banyak banget bertebaran di status Facebook, Instagram Story, sampai akun Twitter para siswa juga. Kalimatnya berupa pertanyaan yang nggak asing lagi juga pastinya untuk Pak Darsika. Apa itu? Mengapa siswa harus menguasai semua mata pelajaran, sedangkan guru yang satu saja susah gitu untuk diterapkan oleh siswanya. Terus siswa lain juga kebetulan hari ini misalnya nilai matematikanya lagi jelek dan turun. Terus juga nge-like, nge-share, dan ngomen. Iya nih, ada juga ketidakadilan katanya. Ngomen di komentar itu Pak, yang mengapa siswa harus menguasai semua mata pelajaran tadi. Pokoknya macam-macam lah, seru. Nah, maka dari itu juga hari ini saya ngajak Pak Darsika buat ngobrol-ngobrol Pak. Dari Bali, ini one of my favorite betul. place in Indonesia. Pak Darsika ini adalah seorang guru fisika juga ya Pak ya, dari SMAN Bali Mandara. Kadek Darsika iya. Arianta SPD MPD. Iya, betul. Ini tadi juga akan menjadi pertanyaan pertama saya buat Pak Darsika. Mengapa siswa harus menguasai semua mata pelajaran Pak, sedangkan gurunya cuma satu? Saya yakin Pak Darsika pasti pernah dengar kalimat ini. Gimana tanggapan Bapak terhadap pertanyaan itu? Iya, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin juga di Facebook, Twitter, atau media sosial sering seperti itu. Betul. Nah, menurut pandangan saya secara pribadi memang dalam arti semua siswa itu harus menguasai, itu bahasanya. Jadi kata menguasai ini mungkin harus istilahnya dipertegas sedikit, bahwa memang yang perlu diluruskan itu adalah kata menguasai dan juga bagaimana bisa untuk memahami secara minimal. Itu yang harus dipelajari. Jadi kalau menguasai semuanya dituntut siswa, saya yakin guru-guru di Indonesia atau sebagian besar guru juga sepakat bahwa tidak mungkin siswa bisa menguasai semuanya. Mungkin, tapi mungkin dari 1.000 siswa mungkin 1 atau 2 yang bisa menguasai semuanya. Jadi mungkin yang harus dipahami di bridging lagi sedikit adalah itu memahami secara minimal gitu ya. Jadi tidak menguasai secara expert gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada yang bilang menguasai itu capable dan juga expert. Nah, jadi mungkin yang dimaksud menguasai ini expert mungkin bagi siswa ya, tapi untuk bagi guru mungkin capable yang dimaksud, yaitu hanya bisa sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan. Itu saja sebenarnya itu. Makanya ada istilah KKM, kriteria kentuntasan minimal itu Pak. Nah, kalau Pak Darsika boleh ngejelasin nih tentang harapan guru pada siswa yang kemampuan akademiknya rendah, misalnya hanya minimal anak itu mendapat 50-60 tergantung standar kelulusan minimal sekolahnya. Terus boleh jelasin nggak Pak, standar ini dibuat berdasarkan apa, kemampuan segitu agar siswa bisa cukup ngapain gitu ke depannya, seperti apa Pak? Coba kurang jelas. Misalnya ada satu sekolah yang nilai standarnya 50-60. 50 atau 60 lah ya KKM-nya. Nah, salah satu siswa atau beberapa siswa itu selalu mentok di semua mata pelajaran misalnya, karena dia harus dicekoki semua mata pelajaran itu. Jadi hasilnya semua mata pelajaran dia rata nilainya 50, 60.
hanya cukup untuk memenuhi standarnya gitu, Pak. Nah, harapan dari guru sebenarnya apa sih untuk siswa ini bisa mencapai standar itu seperti apa? Terus juga standarnya dibikin atau dibuat berdasarkan apa? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang pasti ditemui hal seperti itu. Saya yakin di seluruh sekolah menemukan siswa seperti itu. Jadi langkah yang pertama yang mungkin harus dilakukan adalah menganalisis apa yang disebut dengan KKM, kriteria ketuntasan minimalnya. Jadi kalaupun memang KKM itu tidak bisa di-reach oleh siswa, tidak bisa dicapai oleh siswa, maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan remedial. Nah, jadi yang pertama sebenarnya yang penting itu analisis KKM, Mas Gilang, ya, dan juga guru-guru semua, karena KKM itu tiap tahun bisa berubah, tidak harus meningkat. Jadi misalkan tahun ini 70 gitu misalkan. Tahun depan tidak harus 75, 76, tidak harus tergantung dari 3 komponen. Intake, nah ya, jadi inputnya. Jadi input siswa tuh kayak gimana kan tiap tahun berbeda-beda. Intake, ya. Yang kedua itu adalah kompleksitas. Kompleksitas itu adalah tingkat kerumitan dari materi. Beserta yang ketiga adalah sarana dan prasarana atau daya dukungnya. Nah, biasanya yang sering berubah ini kan antara sarana dan prasarana dan impact-nya. Pasti sering berubah. Kalau misalkan kompleksitas dari masing-masing materi, saya yakin guru-guru yang sudah berpengalaman, sudah tahu, oh nih kayaknya materinya agak sulit nih. Ini materi X, ini sulit nih. Gitu. Atau itu sudah tahu. Yang sering berubah adalah biasanya intake sama sarana dan prasarana. Nah, terutama di intake yang tiap tahun pasti akan berubah. Nah, itu dari analisis itu dulu dilakukan. Itu sehingga didapatkanlah KKM yang match dengan apa yang sudah berdasarkan kriteria itu. Nah, kalaupun sudah didapatkan KKM, kalaupun siswa ada yang tidak mencapai itu, ya pasti dilakukan remedi dan juga memotivasi. Saya yakin di remedial seperti itu. Ya, kita harus remedial anak itu dengan berbagai strategi yang bisa klasikal, kalau banyak nih ya, dari hampir dari lebih dari 50% remedial ya udah, jadi bisa pembelajaran ulang seperti itu. Jadi guru juga merefleksi dong, loh apakah soalnya yang sulit, apakah ngajar saya yang bagaimana itu, karena sebagian besar. Kalau hanya 20%, 30% mungkin bisa dilakukan dengan perluasan. Itu strategi-strategi guru yang dilakukan agar bisa mencapai KKM. Cukup mencapai KKM saja, tidak masalah seperti itu. Oke. Dan maaf, Gilang, satu ya, lagi. Gimana? Lagi. Nah, gini. Jadi konsep belajar tuntas yang diterapkan oleh pendidikan kita itu biasanya nih ya. Jadi kalau anak-anak yang sudah remedi itu kan misalkan KKM-nya adalah 70 gitu saya. Anak-anak yang dapat 50 sampai 60 misalkan remedi nih. Nah, di saat remedi itu dia dapat 100 itu misalnya atau 80 90. Nah, jadi yang dimasukkan ke guru ke nilai itu adalah yang optimum. Tidak 70, tetapi yang optimum seberapa dia mencapai seperti itu. Jadi kalau zaman saya dulu kan berapa saya dapat pun sekian KKM, pasti KKM. Iya, betul, pasti KKM. Jadi tidak seperti itu. Jadi karena memang ini konsepnya adalah tidak ada anak-anak. Ini menganut konsep tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada anak-anak bodoh. Cuma ada yang telat, lambat seperti itu. Ada yang lambat belajar. Jadi kalau misalkan Mas Gilang nih sekarang belajar fisika bisa saja 100 nih. Gitu kan konsepnya. Jadi tidak KKM, seberapa nilai optimum yang dicapai, walaupun sampai melebihi KKM ya itu yang ditulis. Itu. Seberapa penting sih Pak nilai di mata guru? Nilai siswa di mata seorang guru gitu? Jadi nilai itu kan hanya untuk gini, pencerminan saja, walaupun memang hasil dari pencerminan proses pembelajaran, walaupun dalam arti ada bias, baik seperti misalkan ibarat sebuah lensa itu ya, untuk mengcapture sebuah fenomena seperti itu kan harus ada assessment dan sebagainya. Di dalam mengcapture itu pasti ada bias, ada tidak
tergantung dari alat yang kita pakai ukur. Walaupun ada bias, itulah yang digunakan untuk kita sebagai bahan untuk merefleksi pembelajaran yang kita lakukan. Walaupun memang ada beberapa kriteria seperti itu. Cuma seperti ini, harus juga guru dalam penilaian tersebut merangsang siswa untuk menumbuhkan karakter. Sebenarnya itu yang penting. Menumbuhkan karakter-karakter baik dan dari siswa. Seperti misalkan mengumpul tugas tepat waktu, datang ke kelas tepat waktu, disiplin itu karakter disiplin misalnya. Bertanggung jawab misalkan buat PR yang benar, gitu. Integritas yang benar, tidak menyontek. Itu sebenarnya yang ditumbuhkan. Jadi nanti kalau itu sudah tumbuh dengan baik, saya yakin nilainya mengikuti, relate. Jadi walaupun sudah gini disiplin dan sebagainya, walaupun tidak 100% linear seperti itu, saya yakin mengikuti. Jadi kalau Mas Hafiz sudah rajin, tepat waktu, disiplin, itu guru pasti mempunyai pandangan yang berbeda terhadap tersebut. Oke. Jadi sebenarnya yang lebih penting adalah menanamkan karakter baik di dalam diri siswa, ya Pak. Bukan semata nilainya ya. Iya, untuk tidak. Pemahaman, nilai itu hanyalah betul. Pemahaman nilai itu nih, Pak, ya. adalah betul. Jadi nilai, saya ulang sekali lagi, adalah efek samping dari penumbuhan karakter-karakter itu. Gitu. Efek samping, saya suka nih pemilihan diksinya dari Pak Darsika ini. Jadi efek sampingnya ke sana. Jadi pemilihan utamanya ya karakter, pasti itu karakter. Oke. Terus juga tadi saya sempat kutip apa yang dibilang oleh Pak Darsika sebelumnya. Nggak ada siswa yang bodoh. Nah, ini saya relate ke sebuah quotes dari Albert Einstein. Kalau nggak saya salah ingat ya. Quotes-nya itu nggak semua orang adalah jenius, tapi kalau menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidup. Pernah dengar pasti Pak Darsika quotes ini? Iya. Yang ada kan? Juga meme-nya ya, meme atau apa. Nah, itu menurut Pak Darsika gimana? Bener nggak? Relate dengan keadaan seperti sekarang quotes dari Bapak Albert Einstein tersebut? Iya, jadi gini. Terkait dengan hal tersebut, yang pertama adalah memang itu pengandaian, tetapi sangat jauh sekali manusia itu adalah bukan ikan, bukan kera, bukan macan dan lain sebagainya. Jadi manusia, saya yakin yang mohon maaf, yang dipertandingkan itu kan sesama manusia juga, siswa juga kan. Betul. Jadi dari struktur genetiknya juga berbeda dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting di sini adalah kalau misalkan ikan disuruh manjat bagaimana? Mungkin yang dimaksud adalah kalau siswa yang tidak senang dengan fisika itu misalkan, disuruh belajar fisika bagaimana gitu. Nah, itu mungkin yang ini. Jadi kalau mungkin pengandaiannya menurut saya sangat jauh sekali berbeda, karena ini otaknya manusia ya, berbeda dengan mohon maaf otaknya ikan. Jadi sebenarnya dari manusia itu bisa dirangsang sebenarnya untuk terus untuk dimotivasi dan lain sebagainya. Cuma ya dari sini strategi kita sebagai guru dan juga pihak sekolah bagaimana memotivasi anak-anak untuk senang dulu belajar yang dia tidak sukai, atau minimal dia dia pasti memiliki apa yang disebut dengan kecerdasan. Pasti itu setiap manusia diberikan gift kecerdasan. Nah, sekarang gift atau sering mungkin kita dengar dengan kecerdasan majemuk ya Mas Gilang ya, pasti itu multiple intelligence. Jadi multiple intelligence itu mungkin ada 8 yang bilang, ada yang 9 ya. Ada yang visual, ada yang linguistik verbal, ada yang intrapersonal, ada yang naturalistik, body kinestetik dan lain sebagainya. Nah, ini tugas dari kita adalah bagi guru ya, bagi pendidik adalah bagaimana mengolah pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang siswa sukai atau senangi. Contoh misalkan, jadi siswa tersebut senang belajar fisika karena hitung rumus dan lain sebagainya. Tapi dia senang main musik gitu misalkan. Nah itu. Jadi bagaimana kalau kita belajar fisika sambil nyanyi-nyanyi gitu kan? Lebih relate jadinya dengan anak tersebut. Dengan nyanyi, misalkan dengan main musik, misalkan buat lagu fisika gitu misalkan. Suruh dia
misalkan siswa yang memiliki visual spatial misalkan. Jadi kecerdasan yang visual. Wah, belajar fisika ini gimana? Mungkin kita ajak dia untuk membuat video gitu misalkan. Buat video tentang fisika. Seindah kamu deh gimana? Itu yang relate kan itu. Jadi bagaimana guru untuk mengarahkan siswa agar bisa lebih senang dulu sesuai dengan apa yang kecerdasan apa yang dimiliki. Kalau kita misalkan Mas Gilang orangnya visual, tapi saya ngajarnya pakai logical mathematical. Nggak masuk ya? Ya pasti nggak nyambung, pasti. Iya. Jadi minimal tidak senang dulu. Kalau udah nggak senang gimana masuknya ya, gitu. Jadi kalau cari pacar Mas Gilang pasti harus senang dulu ya. Tentu. Kalau udah senang sama dia pasti menerima kekurangan dan kelebihannya. Pasti ya. Ya itu harus senang dulu sesuai dengan kriterianya. Dan ini Pak, kalau ngomong-ngomong soal suka atau tidak, terus juga kita mencari tahu potensi siswa itu seperti apa. Itu kan yang saya tangkap dari Pak Darsika tadi ya. Akan lebih ribet berarti ya Pak ya untuk menemukan potensi terbaik dari satu siswa, terus siswa lainnya, dan beberapa siswa yang ada dalam satu kelas. Karena kan satu kelas itu terdiri dari berbagai macam kepala dan heterogen, berbagai macam orang juga. Nah, betul, heterogen. Itu gimana Pak untuk satu-satu treatmentnya gitu? Untuk menemukan metode pengajaran yang terbaik, terus juga untuk menemukan potensi dari satu siswa dan siswa lainnya juga. Iya, jadi benar seperti itu. Jadi itulah seninya menjadi guru. Pasti ya, di setiap kelas mempunyai keunikan tersendiri. Nah, tapi secara umum ya, misalkan di kelas tersebut yang heterogen seperti itu, itulah apa yang disebut ada namanya pembelajaran kooperatif. Ya pasti Mas Gilang sudah pernah dengar pembelajaran kooperatif berkelompok. Dan ini kooperatif ini sangat potensial sekali diterapkan di kelas karena kita juga sebagai manusia atau siswa itu pasti memiliki kekurangan. Di dalam kelompok itu nanti akan ada saling mengisi. Nanti guru-guru bisa menggunakan pembelajaran kooperatif ini dengan berkelompok. Dengan di satu kelompok itu bisa heterogen, bisa ada yang misalkan ada yang siswa yang logical mathematicalnya bagus, ada yang visualnya bagus, ada yang interpersonalnya bagus, ada yang intrapersonalnya bagus. Nah, itu guru itu harus menemukan siswa seperti itu. Cara untuk menemukan siswa seperti itu adalah dengan bisa pakai mungkin dengan bantuan guru BK atau bisa pakai tes modalitas mungkin yang bisa dipakai seperti itu. Jadi contoh misalnya dalam satu kelompok nih ada siswa yang intrapersonal, ada siswa yang visual, ada siswa yang logical mathematical, ada yang misalkan kinestetik. Kita gabungkan saja dia mungkin dengan membuat suatu proyek apa. Nah, jadi yang intrapersonal disuruh presentasi, yang visual disuruh membuat videonya, yang logical mathematical disuruh menganalisis soalnya, seperti itu. Yang kinestetik mungkin disuruh untuk jadi apa itu misalkan yang ngambil ini, kerjasama tim seperti itu. Dan itu harus kita sadari, tidak semua siswa cerdas semuanya. Itu tidak mungkin tidak. Sama juga kita sekaligus mengajarkan bahwa kita manusia itu adalah penuh dengan kekurangan. Dan juga sehingga mengajarkan perlu bantuan orang lain. Nah, itu kerjasama. Betul. Mengajarkan kerjasama, mengenalkan bahwa manusia adalah makhluk sosial ya Pak ya, harus saling betul sekali. Kerjasama ini adalah kunci juga sih Pak saat siswa juga masuk ke dunia kerja. Kerjasama adalah hal yang sangat penting gitu. Nah sekarang saya mau lebih ke mapel yang Bapak ampu Pak di sekolah fisika. Jadi ingat betul. Kalau dulu waktu saya sekolah teman-teman itu pada nggak suka sama fisika, ngerasa fisika itu sulit lah, apalah. Emang sesulit apa sih Pak fisika itu kalau jangan dari sudut pandang Pak Hafiz, tapi dari mungkin analisa Pak Hafiz selama ini, pandangan siswa seperti apa? Pak Darsika, begitu Pak Darsika. Iya Pak Darsika, mohon maaf. Nah, jadi gini, terkait dengan mungkin bagi yang sulit ataupun tidak bisa menguasai penuh fisika.
Jadi memang banyak atau mayoritas siswa bilang seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar suka? Mungkin kita sebagai guru, ya, terutama di guru fisika, harus menemukan potensi-potensi anak seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa anak ini kita harus sadari bahwa tidak semua anak di kelas yang kita ampu harus expert. Yang tadi saya bilang, harus menguasai expert fisika. Tidak harus. Minimal KKM saja cukup. Minimal KKM saja cukup. Nah, caranya agar dia bisa mencapai KKM, kalau syukur-syukur dia mau lebih silahkan, adalah dengan cara memotivasi dia sesuai dengan apa yang dia miliki. Kecerdasan apa yang dia miliki, proyeknya. Kadang-kadang kalau secara pribadi yang pengalaman yang saya lakukan adalah saya suruh mereka membuat puisi fisika gitu misalkan. Kan jadi setelah itu membuat video klip tentang lagu-lagu fisika. Itu yang sering saya gunakan. Jadi antara otak kiri dan otak kanannya dia agar lebih seimbang. Kadang juga ada yang kita buat misalkan tentang bermain perahu-perahuan gitu. Sambil bermain juga konsep fisikanya nanti kita tekankan sedikit gitu. Jadi tidak harus logical matematikalnya ini rumus ini ya nanti pusing anak-anak. Karena tidak semua senang seperti itu. Saya yakin tidak semua senang. Belajar untuk menyenangi mata pelajarannya dulu ya Pak ya, urusan nanti pelajarannya seperti apa itu dimasukinnya dengan cara mengenal siswanya dan menjadi siswa ya Pak ya, karena kita juga udah kenal sama siswa dan mereka juga udah kenal sama fisika dan sama gurunya juga, akhirnya akan gampang jalan ke depan bergandengan tangannya tadi ya Pak ya, karena udah sama-sama suka gitu. Siswanya suka sama fisika, gurunya juga udah tahu dan udah kenal juga sama siswanya, akan lebih gampang masuknya seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Luar biasa. Walaupun pada akhirnya tidak semua siswa expert, tidak semua siswa harus dapat nilai 80. Ada pasti yang KKM, tapi kita harus reach minimal KKM untuk semua siswa. Dan itu kita harus sadari. Jadi kadang-kadang di kelas kita harus menuntut dia untuk ahli, itu tidak seperti itu. Dan pembelajaran itu harus kontekstual sehingga dia benar loh menyadari bahwa kita belajar ini untuk hal yang sebenarnya dekat dengan kita, tidak kemana-mana. Jadi antara contoh belajar dengan kehidupan sehari-hari itu sebenarnya relate. Jadi kita akan membawa konteksnya itu di kehidupan sehari-hari ke kelas itu ataupun ke pembelajaran itu yang harus kita usahakan sehingga benar-benar dia mempelajari kehidupan yang sebenarnya seperti itu. Ini saya jujur baru pertama sih ngelihat ada guru sehebat ini. Banyak sih guru hebat Pak, cuman yang sampai bisa nyambungkan puisi dengan fisika, nyambungkan nyanyi-nyanyian dengan fisika itu luar biasa kalau menurut saya. Ini terakhir nih Pak dari saya. Iya. Harapan Pak Darsika. Ini selalu saya tanyakan ke guru-guru lain kalau ngobrol di podcastnya Hafex ini. Harapan Pak Darsika untuk pendidikan Indonesia seperti apa Pak? Oke, baik. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia adalah adanya transformasi supaya ke arah yang lebih baik. Di mana pembelajaran yang dilakukan di kelas bagi guru-guru terutama yang akan nanti mungkin Bapak sudah dengar ada guru-guru penggerak dan sebagainya itu bisa lebih bertransformasi lagi menuju ke pembelajaran yang kontekstual. Jangan sampai memang guru-guru kebanyakan terpaku di kurikulum seperti itu. Jadi bagaimana kurikulum ini diterjemahkan oleh guru-guru kita agar lebih kontekstual lagi sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, tidak berdasarkan misalnya matematika, logika matematika dan sebagainya. Itu. Yang kedua mungkin memang sarana dan prasarana dari pemerintah sih ya. Jadi pemerintah harus memberikan akses yang merata bagi kita, guru dan juga anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan. Karena memang banyak sekali saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses pendidikan yang dalam tanda kutip untuk layak seperti itu. Sehingga untuk memajukan SDM ini harus ada gerakan-gerakan yang masif dari pinggiran seperti itu. Dari pinggir dulu
kalau menurut saya ya. Jadi tidak dari kota dulu tapi dari pinggir kita ambil terus, memang sangat berat, lalu mengerucut ke daerah akses yang lebih bagus seperti itu. Seperti itu harapan saya. Sehingga sarana dan prasarana bagus, metode belajar guru lebih ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi. Larinya emang teknis banget sih Pak ya, tapi itu adalah hal yang memang penting dan wajib kita semua perhatikan sebagai penggiat pendidikan, dan semoga saja obrolan ini nanti bisa menjadi tolak ukur juga dan bisa menjadi bahan diskusi juga ya untuk orang-orang besar nih. Gede banget sih harapannya, tapi semoga saya didengar sama orang-orang yang memang stakeholder yang bisa dan mampu tentunya untuk mengotak-atik sistem pendidikan yang ada di Indonesia, Pak ya. Harapan kita semua tentunya mentransformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih, betul. Jadi Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Gilang. Terima kasih sudah diundang di sini, dan semoga pendidikan kita semakin maju. Ada titik jemput dan juga ada titik finalnya nanti. Itu pendidikan kita seperti itu. Finalnya semoga baik dan juga lebih bagus lagi. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya rasa waktunya memang terlalu singkat untuk ngobrol banyak dengan Pak Darsika karena banyak banget hal yang bisa digali sebenarnya. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, nggak apa-apa lah. Nanti semoga ada part keduanya nih sama Pak Darsika. Karena seru juga. Sekalian syutingnya di Bali, Pak. Oke, bagus. Bagus, mantap. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, Pak. Terus juga sehat terus, jaga kesehatan Pak di masa-masa kritis seperti sekarang. Dan juga tentunya tetap bergerak maju juga untuk ikut menggerakkan Indonesia dan pendidikan tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Salam guru inovatif Pak yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Gimana? Om Swastiastu. Santi Om. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Pak.